Hai Dokter dok, Jimmy. apa kabar dok? Dokter, Nitya mau nanya pasien banyak pertama. banget. Pasien pertama. Sekaligus saya mau curhat. Ini hari ini rasanya sudah masuk anginnya tuh mengganggu sekali karena kita puasa. Sepertinya tadi pagi saya sahurnya entah apa yang salah dengan sahur saya gitu. Berarti apa sih makanan, porsinya mau seberapa gitu. banyak sih supaya kalau sahur tuh kita nggak masuk angin atau apa gitu? Kan biasanya aktivitas panjang, nasi sepiring. Kayak kita gini kan berat banget nih pekerjaannya Nggak kan. ya, sebenarnya kayak gitu ya? Wah, sebenarnya definisi masuk angin itu apa dulu? Kembung. Kembung. Ya, jadi bisa jadi kembung, kadang-kadang disertai mual-mual, ya, sering sendawa segala macam. Itu sebetulnya bagian dari gastritis atau sakit mah. Oke, asam Ya. lambung gitu ya. Kalau untuk menghindari itu biasanya kalau pasien-pasien yang memang sudah punya riwayat sakit mah lama, itu hindari makanan-makanan mungkin yang terlalu banyak berlemak. Oke. Soda-soda, kopi juga dihindari karena semuanya itu meningkatkan asam lambung dan juga memperlambat pengosongan lambung. Oke. Jadi kalau orang punya keluhan sering kembung segala macam itu lambungnya tidak boleh lambat bergerak. Nah itu ada beberapa makanan yang memicu termasuk makanan berlemak, susu full cream misalnya gitu Oh, ya. susu full cream tidak boleh? Ya, untuk orang yang punya gangguan MAS seperti itu. Oh. Karena gangguan MAS itu sendiri bervariasi gejalanya. Ada yang tipenya yang lebih cenderung kembung, Sebah ya jadinya ya? sebah, Iya. mual-mual, banyak angin, banyak sendawa. Ada yang tipenya lebih cenderung nyeri, perih. Nah itu penanganan tiap pasien berbeda-beda. Oh Oke, gitu. kayaknya saya lebih ke tipe pertama nih. Mungkin yang di rumah ada yang juga tipe kedua atau Pasti. mengalami gangguan-gangguan lainnya ketika berpuasa. Karena memang ternyata makanan yang tepat ini berpengaruh sekali ya, Akbar. Iya, nah untuk Anda saudara yang ingin bergabung bersama kami, ya kita juga buka nih line interaktif di nomor 021 5366 1222. Nanti Dokter Jimmy akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ingat ya, seputar kesehatan aja, bukan masalah finansial apalagi perjodohan. Nggak bisa jawab dokter. Kantong kering bukan di sini ininya ya. Tapi dok, kalau solusinya. misalnya kan ada juga istilah gini, pada saat bulan puasa perbanyaklah makan makanan berserat, sayur, sayuran yang pas yang bisa kita makan supaya kita nggak sebah, nggak kembung, atau mungkin juga nggak mengganggu pencernaan atau apa gitu. Karena saya suka sekali brokoli. Nah, jadi gini, sebetulnya kalau orang berpuasa memang dianjurkan makanan berserat. Iya. Karena kenapa? Karena dia akan membuat rasa lapar tidak cepat muncul. Oke, berarti udah bener ya, makan sayur udah bener ya? Betul. Oke. Cuma problemnya jika ada pasien yang mempunyai sakit MAH dengan tipe pertama tadi, yang kembung, sendawa segala macam, Iya. justru terlalu tinggi serat akan memperberat itu. Berpotensi memperberat itu. Dilema dong berarti. Betul. Jadi kalau misalkan, jadi ambil jalan tengah. Jadi misalkan kalau sayur-sayuran yang terlalu tinggi banyak serat, terlalu tinggi serat seperti kol, Brokoli. brokoli, Ya. sawi itu mungkin sedikit dihindari dulu. Gitu. Yang aman seperti apa? Sayur yang mana kalau begitu? Kangkung No atau problem. selada? Nggak Pada masalah prinsipnya semua sayur pasti banyak serat. Ya. Ya, jadi tapi kalau misalnya mempunyai keluhan MAS seperti itu mungkin asupannya dikurangi saja. Oh, asupan dikurang. Seberapa banyak sih dok? Apakah yang pasti kalau dikurangi kan bukan berarti di stop, Ya, kan dikurangi itu seberapa porsinya tuh seberapa gitu? Itu Perbandingannya sulit mungkin. disamaratakan ya untuk tiap orang karena kan berat badan orang berbeda-beda, tinggi badan orang berbeda-beda, tergantung kebutuhan masing-masing. Tapi kita ambil kasar misalkan ya, satu piring kita bagi 4, mungkin sayur seperempatnya. Gitu ya, setengahnya bisa karbohidrat gitu ya, setengahnya lagi mungkin lauk. Wajibkah atau seberapa banyak porsinya karbohidrat harus dimakan ketika sahur? Karena kalau kebanyakan juga kan rasanya begah gitu ketika Betul. pertama kali Karbohidrat makan. tetap diperlukan. Ya. Porsinya cukup, tidak berlebihan, tidak juga kurang. Pada prinsip begitu. Kasarnya seperti yang tadi saya katakan, setengah piring juga sudah cukup sebetulnya. Satu porsi lah ya, tidak usah tambah, tidak usah lebih. Cuma problemnya pada berbagai kondisi medis, misalkan diabetes, itu tentu porsinya tidak bisa sebanyak orang normal. Ya. Ya, jadi harus dibatasi juga. Oh gitu. Nah bicara diabetes ini juga menjadi dilema tersendiri nih. Tapi kita lihat juga ya, ini di layar televisi lagi ada juga nih menu makan sahur untuk penderita MAH. Perbanyak minum air putih, lalu minum obat MAH sesuai dengan anjuran dokter. Nggak boleh terlewat artinya tetap Nggak boleh obat terlewat. MAH-nya ya. Kalau kita lihat lagi ada yang lain nggak sih? Kita lihat ya kayaknya ada yang lain Seperti deh. apa Tadi sih ada beberapa, saran-saran makan sahurnya? Makan sahurnya, masa cuma minum air putih sama obat doang. Jangan Sembuh dong, sih, MAH-nya cuman nggak ada harus isinya makan perutnya. ya. Tapi itu jadinya. mungkin sedikit informasi ya soal minum obat MAH ya. Itu gimana? Tidak kalau orang-orang sudah mempunyai MAH kronik, artinya
lama sudah punya riwayat sakit mah berulang, sering muncul, hilang timbul, itu hati-hati mengkonsumsi obat mah sembarangan. Oh gitu, oke. Ya pertama, obat-obat yang dijual bebas yang golongan antasida, mungkin pernah dengar. Ya, ya. Ya ada beberapa merek. Ya. Itu kalau orang sudah punya mah kronik itu bekerjanya itu mungkin cuma 6-8 jam. Oh. Jadi mungkin setelah itu Sisanya. dia bisa kumat. Jadi kalau memang orang punya mah kronik, mungkin konsultasikan dulu dengan dokter sebelum menjalankan ibadah puasa. Oke, karena ini kan puasanya dalam artian sebulan khusus Betul. begitu ya. Kalau butuh waktu lebih lama lagi 12 jam, berarti butuh 12-13 jam mungkin butuh resep yang- obat yang tidak bisa didapatkan dengan tanpa resep dokter. Betul, harus langsungnya di dokter. Oke, kita masih buka line telepon untuk Anda saudara di nomor 02153661222. Nanti kita akan lanjut lagi Iya. ngobrol sama Dokter Jimmy mengenai bagaimana sih caranya kita menjaga aktivitas ya makanannya seperti puasa. apa yang harus diatur Betul. begitu ya. Tapi katanya udah ada penelpon. Mau diangkat sekarang? Terima dulu saja. Boleh kita deh, dengar boleh deh. pertanyaannya dulu kalau begitu ya. Assalamualaikum, selamat sore. Sore, Dengan Ibu siapa, Bu? dengan Maimunah dari Sidoarjo. Oke, Ibu silakan Ibu. Keluhannya apa, Bu? Iya. Selama puasa ada Dokter Jimmy di sini. Iya ini dok, saya kan kena mah kronis nih dok. Terus kemarin nih saya sempat dirawat. Kata dokter itu tidak boleh dulu berpuasa. Cuman saya merasa saya kuat gitu loh dok. Apakah saya boleh minum, kan ada obat yang harus diminum sehari 2 kali. Jadi saya minum di saat sahur sama berbuka. Itu gimana ya dok ya? Boleh saya tanya dulu, waktu dirawat sempat di endoskopi? Enggak dok, di USG dok. USG? Terus ya ada gastritis kalau nggak salah dok namanya. Baik. Sebetulnya gastritis itu ada 2 macam ya. Memang untuk memastikan sebaiknya kita endoskopi terlebih dahulu. Tapi tidak semua pasien perlulah segera di endoskopi. Terus terang ada 2 macam. Pertama yang sifatnya fungsional, kedua organik. Organik itu berarti memang ada luka di dalam lambung yang bikin keluhan sakit mah. Fungsional artinya sebetulnya kalau kita intip dengan endoskopi tidak ada kelainan apapun. Jadi sifatnya hanya temporary, jadi ketika stres atau telat makan, asam lambung meningkat, maka timbul keluhan seperti itu. Berita baiknya 80-90% pasien dengan sakit mah, itu sifatnya fungsional. Hanya 10-20% yang betul-betul ada kelainan organik. Jadi mungkin saja, ibu kan belum di endoskopi nih, mungkin masuk golongan yang 80-90%. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Jika memang seperti itu, selama ibu minum obat secara teratur, hindari makanan-makanan yang dapat memicu sakit mah ibu, itu sebenarnya bisa berpuasa asalkan tetap kontrol dengan dokternya. Itu ya, sebenarnya tetap bisa ya. Ya, Berarti betul. nanti kontrol dokter juga kontrol makanan yang diasup pada saat sahur ya. Betul. Oke, nanti kita akan buka lagi line telepon untuk Anda saudara di 02153661222. Ini kita sama dokter akan segera kembali usai jeda, masih membahas tentang bagaimana sih mengatasi sakit mah untuk Anda yang sakit mah, hipertensi pada saat mau Diabetes puasa, mungkin diabetes ya. juga.